Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalian simak baik-baik apa yang akan dijelaskan pada materi berikut. Pada video ini kita akan belajar tentang yaitu tipe karakter data. Jadi kita akan belajar ada berapa sih tipe-tipe karakter data yang ada pada spreadsheet. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengaturan data. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tipe karakter data. Tipe yang pertama adalah data alphanumeric atau yang biasa kita sebut dengan teks. Tipe ini adalah tipe yang berupa teks seperti huruf A sampai Z, simbol, dan lain sebagainya. Data angka seperti 0 sampai 9 juga bisa masuk sebagai data teks jika sebelum penulisannya didahului dengan tanda prefix atau kutip 1. Jika sebelum penulisan angka 0 sampai 9 kita dahului dengan tanda prefix, maka otomatis dia akan dianggap sebagai data teks atau data alphanumeric. Di dalam Microsoft Excel, data alphanumeric atau data teks selalu dibuat rata kiri. Dia otomatis rata kiri. Dan data angka yang sudah berubah menjadi data alphanumeric atau data teks, maka dia tidak bisa diproses secara matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mempraktekkan bagaimana sih perbedaan antara data alphanumeric atau data teks dengan data angka. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa data teks itu dia pertama bentuknya adalah huruf A sampai Z. Misal kita tulis di sini Yasmin. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa data teks itu dia otomatis setelah diketik dia akan menjadi rata kiri. Katanya akan menempel ke kiri. Tapi sedangkan data angka itu dia rata kanan otomatis. Misalnya kita tulis di sini angka 1000. Nah, beda kan ya? Jadi kalau si Yasmin ini rata kiri, si 1000 ini dia rata kanan. Tapi tadi kan Ibu udah bilang ya bahwa data angka ini kita bisa ubah menjadi data teks. Gimana caranya? Yaitu dengan menambahkan tanda prefix di sini. Nah, yang awalnya dia rata kanan, dia menjadi rata kiri. Artinya data angka 1000 ini sudah bukan lagi data angka, tapi berubah pengaturannya menjadi data teks. Dan data teks ini tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus matematika. Misal di sini Ibu mau menjumlahkan ya, 1000. Nah, seharusnya kalau misalnya kita jumlahkan, di sini kan 1000 tambah 1000 tambah 1000 kan jadinya 3000 ya. Nah, kita coba masuk ke rumus matematika, apakah data ini bisa dimasukkan ke rumus? Sedangkan di sini kan ada data teks ya. Seharusnya dia tidak bisa. Nah, coba kita lihat. Di sini dia berubah menjadi 2000. Padahal harusnya kan 1000 ditambah 1000 tambah 1000 menjadi 3000. Tetapi di sini yang terbaca itu hanya si E6 dan E7. Ini namanya sel E6, ini sel E7. Jadi hanya 2000. Tapi di sini seandainya kan dia awalnya kan ada tanda prefix di sini ya. Nih, 1. Nah, kalau misalnya kita hapus, dia akan berubah menjadi data angka lagi. Misal kita hapus prefixnya. Nah, ini dia langsung berubah menjadi 3000. Artinya data yang ada di E5 ini sudah berubah menjadi data angka dan bisa kita masukkan ke rumus matematika. Nah, data yang kedua adalah data numerik atau data angka. Tipe data ini dia berupa angka 0 sampai 9, data waktu, dan data tanggal yang dapat diproses secara rumus matematika.
Nah, sekarang Ibu kasih lihat contohnya. Jadi kalau misalnya si Yasmin ini, dia kan data teks ya. Tapi kalau data yang 1000, 1000, 1000 ini, dia adalah data angka. Dan yang 3000 ini bukan data angka ya, akan Ibu jelaskan nanti berikutnya. Oke, untuk data yang ketiga adalah data formula atau data rumus. Data ini adalah data yang terdiri atau terbentuk dari rumus-rumus. Dari contoh yang ada di layar, yang manakah data rumus? Apakah Yasmin? Ataukah yang 1000, 1000, 1000, atau yang 3000? Ya, betul. Yang masuk ke data rumus adalah data 3000, karena dia terbentuk dari adanya rumus-rumus. Kita lihat ke formula bar ya. Kalau si Yasmin ini, dia teks ya, muncul di sini. Dan kalau misalnya si 1000, 1000 ini, maka di formula bar dia pun tulisannya 1000. Karena memang dia data angka. Tapi kalau misalnya dia data rumus, walaupun di sel E7 ini munculnya angka 3000, nah kalau misalnya kita lihat ke formula bar, dia bukan angka 3000, tapi dia adalah rumus. Kalau di sini Ibu pakai rumus sum. Jadi seperti itu ya, kalau data rumus dia walaupun tampilannya angka, tapi sebenarnya dia adalah rumus. Kamu bisa lihat di formula bar ini. Jadi seperti itu bedanya. Dan rumus-rumus dalam spreadsheet itu banyak sekali. Nanti akan kita pelajari lebih mendalam di video berikutnya. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu pengaturan data. Di pengaturan data, yang pertama kita akan pelajari adalah bagaimana cara memperbaiki data atau memperbaiki sel. Jadi misalnya kita sudah nulis, kita memperbaiki. Contoh yang pertama, misal di sini kan di sel B5 itu kan sewa gedung dibayar di muka. Misalnya bukan sewa gedung dibayar di muka, harusnya iklan dibayar di muka. Jadi bagaimanakah cara memperbaikinya? Cara yang pertama adalah dengan menekan F2 pada tombol keyboard kamu atau laptop kamu. Di sini kita tinggal, kita pencet F2, maka selnya langsung aktif. Kalau sudah aktif, kita bisa langsung ngedit. Misalnya di sini harusnya kan iklan dibayar di muka, kita hapus, kita ganti iklan, lalu enter. Nah, di sini ada laptop yang bisa langsung F2, tapi ada juga laptop yang harus tekannya Fn plus F2. Jadi masing-masing laptop berbeda. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan formula bar. Di sini, ketika kita sudah pilih B5, sewa gedung dibayar di muka, kalau kita mau edit, kita bisa langsung ke formula bar di atas ini. Kita hapus. Jadi iklan dibayar di muka, kita enter. Itu adalah cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah langsung kita double klik ke sel yang mau kita edit. Misalnya, di sini kita mau edit di B5. Langsung double klik aja. Nah, dia langsung aktif selnya. Kita blok, kita ganti, yang mau kita ganti, iklan dibayar di muka, enter. Selesai. Jadi itu adalah cara supaya kita bisa mengedit data yang ada pada sel. Oke, sekarang adalah cara yang kedua, yaitu cara menyalin data. Bagaimanakah cara menyalin data? Misal di sini Ibu mau mengcopy data yang ada pada sel B3 untuk Ibu pindahkan ke sel E3. Bagaimanakah caranya? Cara yang pertama adalah dengan mengklik kanan, lalu copy. Nah, dia kalau tandanya sudah seperti ini, dia sudah aktif. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan, kalau sudah kita pilih selnya, kita langsung tekan tombol di keyboard Ctrl plus C. Nah, dia langsung aktif lagi. Lalu gimana cara menempelnya atau mempaste-nya ke sel yang kita inginkan? Misalnya ke sel E3, kita pilih sel E3-nya. Cara yang pertama adalah klik kanan lalu paste di sini.
ya. Nah, dia langsung ke copy ya, data yang ada di sini pindah ke sini. Dan cara yang kedua seperti apa? Misalnya, Ibu mau pindahkan data lagi dari B3 ke sel E6. Kalau dia tandanya masih seperti ini, artinya dia masih aktif ya. Tadi kan cara pertama adalah dengan menggunakan klik kanan lalu klik paste. Kalau ini cara yang kedua adalah dengan menggunakan tombol keyboard, yaitu klik Ctrl plus V. Nah, dia berubah juga. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah bagaimana cara kita untuk salin dan tempel atau copy dan paste data yang kita inginkan. Lalu berikutnya, Ibu akan mempraktekkan bagaimanakah cara kita mengcopy data dari sheet yang pertama ke sheet yang lain. Misal di sini Ibu mau mengcopy data tabel ini dari sheet 1 ke sheet kedua. Ini adalah sheet 1, ini sheet 2. Kalau kita mau memindahkan data tabel ini, berarti cara yang pertama adalah kita copy. Kita copy datanya, lalu kita copy. Boleh menggunakan cara klik kanan, lalu copy, atau menggunakan keyboard. Misal Ibu langsung gunakan keyboard. Nah, dia sudah aktif, tandanya kalau sudah seperti ini. Kita pindah ke sheet yang kita inginkan. Misalnya Ibu mau pindah ke sheet kedua, maka langsung pilih saja sheet yang kedua di sini. Kita klik. Nah, kita sudah pindah ke sheet yang kedua. Lalu kita mau pindahkan ke mana? Ke sel berapa? Misalnya Ibu pindahkannya ke sel A1. Di sini kita pilih selnya, lalu langsung boleh klik kanan paste atau menggunakan tombol keyboard aja ya. Ibu menggunakan tombol keyboard di sini. Nah, datanya langsung pindah ke sheet kedua. Jadi itu adalah cara bagaimana kita memindahkan data dari sheet pertama atau sheet yang sudah ada ke sheet yang kita inginkan. Pengaturan data yang ketiga adalah kita akan belajar bagaimana cara memformat data dan pengaturan format angka. Nah, di sini contohnya misalnya kita akan menulis angka 15.000. Di sini dia format angkanya, bisa lihat di sini dia masih general. Nah, gimana caranya? Misal kita mau mengubahnya menjadi data rupiah atau data dolar ataupun lainnya, kita tinggal pilih aja. Pertama kita blok dulu atau kita select, tambahin angka aja kali ya biar kelihatan angkanya, misalnya 2000. Kita blok datanya yang pertama, terus kita pilih number format ya, ini namanya number format. Kita pilih drop downnya, kita pilih kita pengaturannya mau seperti apa. Nah, di sini pertama ada general. General adalah pengaturan umum, dia tanpa format khusus. Dan di sini ada number. Number itu adalah pengaturan format angka seperti jumlah angka di belakang koma, pemisah ribuan, dan lain sebagainya. Kalau kita pilih number, tidak ada perubahan. Nah, kalau misalnya kita yang ketiga adalah currency. Di sini currency adalah pengaturan lambang mata uang suatu negara. Ya. Kalau misalnya kita rupiah, kita Indonesia rupiah, dia langsung berubah seperti ini. Terus, apa bedanya dengan accounting? Sedangkan di sini accounting adalah penulisan mata uang, tapi dia menggunakan format aturan akuntansi. Nah, dia seperti ini. Jadi hampir mirip ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita menghitung uang atau apapun, kita menggunakannya format akuntansi. Terlebih kita berada pada jurusan akuntansi. Biasanya banyak kasus itu adalah laptopnya itu base-nya bahasa Inggris. Jadi ketika dia pilih di sini currency ataupun dia accounting, dia itu menggunakan dolar. Biasanya seperti itu. Lalu gimana Bu caranya supaya dia kerupiahkan? Kalau misalnya kamu nggak mau setting control panel atau apapun, langsung aja berarti di sini kamu blok datanya, kamu pilih drop down di sini. Di accounting number format, pilih drop down-nya, tanda panah ini. Kamu pilih more accounting format. Kalau misalnya ada di sini, kamu langsung pilih aja di sini. Kalau ada rupiah, kamu mau rupiah tinggal pilih, kalau kamu mau dolar tinggal pilih. Tapi seandainya tidak ada di sini, kamu langsung pilih more accounting format. Dan kamu pilih di sini
kamu mau apa, misalnya RP, kamu nggak ada RP dan mau cari RP, ini ada RP di sini, atau misalnya di bawah nanti ada RP, kita cari RP. Nah, di sini. Ya, di sini ada RP Indonesia. Kita pilih. Nah, dia akan berubah jadi RP. Jadi itu caranya kalau laptop atau komputer kamu settingannya belum rupiah. Tapi kalau misalnya mau lebih mudah lagi, kamu tinggal setting di control panel aja. Jadi nanti kalau kamu buka Excel lagi, kamu nggak usah setting-setting di accounting number format. Lalu, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja pada Microsoft Excel. Pertama, Ibu akan memberitahu bagaimana cara kita mengganti nama sheet. Misalnya di sini kan dia adalah sheet 2 ya. Di sini sheet 2, kita mau ganti misalnya namanya menjadi contoh. Caranya gimana? Caranya kita double klik di sheet 2 ini. Double klik, kalau sudah terblok hitam seperti ini, artinya dia sudah bisa kita ganti. Misal kita mau ganti dengan nama contoh. Kalau sudah kita ketik contoh seperti ini, langsung di enter. Nah, dia langsung menjadi nama contoh. Misalnya, kita mau kasih warna. Misalnya mau tiap tab sheetnya kita mau kasih warna. Kita tinggal klik kanan. Lalu di sini tab color. Nah, kita pilih mau warna apa. Di sini misalnya Ibu mau pakai warna pink. Nah, jadi dia kalau dipilih gini nggak kelihatan, tapi kalau kita pilih sheet lain, dia kelihatan warnanya pink. Itu ya, itu cara mengganti nama dan memberikan warna pada lembar kerja. Nah, selanjutnya Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara kita menambah sheet. Cara yang pertama adalah kita bisa langsung klik aja, di sini ada tombol tambah sheet, add sheet. Nih, tinggal ditambah, tambah terus, dia akan bertambah. Atau misalnya kita mau pakai cara yang lain, itu bisa dengan gimana caranya? Dengan klik seperti ini, lalu kita klik tombol pada keyboard yaitu Shift plus F11. Shift F11. Nah, dia langsung bertambah menjadi sheet 13. Seperti itu. Itu gimana cara kita menambah. Lalu gimana cara kita menghapusnya? Kalau kita mau menghapus sheetnya, misalnya contoh ini mau kita hapus nih, nggak kepake, tinggal klik kanan, kita delete. Yes, delete. Nah, lembar kerja contoh itu sudah terhapus. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung ke nomor Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.